Pada konten bahas kali ini, kita akan ngomongin tentang program makan bergizi gratis yang kembali kontroversial karena menimbulkan keracunan ke hampir 5.000 anak di seluruh penjuru Indonesia. Di sisi yang lain, MBG juga menyebabkan ketakutan serta keparanoidan di ibu-ibu yang memiliki anak yang secara langsung menerima program makan bergizi gratis Pak Prabowo. Selamat datang di konten bahas teman-teman. Pada pembahasan video ini teman-teman, sebenarnya gue ingin membahas dari 3 pembahasan besar. Yang pertama adalah MBG-nya itu sendiri, yang kedua adalah pendidikan itu sendiri, dan yang ketiga adalah meritokrasi di dalam pelaksanaan MBG gitu loh. Dan kalau ada pembahasan lain, mungkin kita akan tambahin jadi 4 pembahasan gitu. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. MBG secara program itu tidak sepenuhnya buruk. Dan gue dari awal MBG itu dicanangkan oleh Pak Prabowo, gue tidak ada masalah sama sekali dengan program ini. Karena gue yakin bahwa program ini adalah program yang secara desainnya bagus, secara bisa dibilang visi misinya pun bagus, tujuannya bagus lah, tujuannya bagus. Dalam kondisi idealnya MBG ini memang akan berdampak baik jika memang dilaksanakan dengan baik. Tapi kita juga harus paham bahwa MBG adalah bentuk salah satu dari banyaknya bantuan sosial yang ada di Indonesia, teman-teman. Cara kebijakan sosial, terutama dalam bantuan sosial, Indonesia itu cuma terbiasa oleh 2. Yang pertama adalah targeted, dan yang kedua adalah selective. Targeted itu tentunya tertarget. Suatu bantuan sosial hanya akan diberikan kepada target-target tertentu untuk menjadi penerima manfaat. Contohnya, kayak permakanan lansia. Lansia diberi makan, ditanggung dengan, kalau gue nggak salah ya, kurang lebih 15.000 per porsi. Dan 3 kali makan per hari. So, totalnya 45.000 permakanan lansia. Itu targeted, karena targetnya dikhususkan untuk lansia. Dan yang kedua, itu selektif. Dikhususkan kepada seseorang yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup. Contohnya, bansos. Bansos itu selektif. Ada penerimaannya, intinya kayak ada proses bagaimana dia untuk bisa mendapatkan bansos, itu selektif. Indonesia itu biasanya 2 hal ini doang, tertarget dan juga selektif dalam bentuk bantuan sosialnya. Nah, somehow, untuk pertama kalinya, Indonesia itu memiliki program yang benar-benar universal. Semua golongan dapat. MBG adalah universal. Semua anak dapat. Entah lu kaya, entah lu miskin, lu dapat MBG. Nah, tentunya akan ada beberapa hal yang memang tidak terbiasa untuk dilakukan. Akan butuh beberapa penyesuaian, adaptasi, karena ini satu-satunya program yang universal. Semua golongan dalam konteks MBG ini anak yang masih di SD, SMP, SMA, itu dapat program ini gitu. Dan gue nggak akan kaget kalau memang program ini akan banyak sekali problem gitu. Karena ya di Indonesia tuh biasanya cuma 2, dan untuk pertama kalinya semua orang dapat gitu istilahnya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang seperti ini itu memang akan terjadi. Karena kebijakan itu nggak linear. Kebijakan itu siklus. Biasanya itu ada 5 siklus. Kalian bisa cari siklus kebijakan kayak gimana. Nah, MBG adalah program yang bagus jika memang dilakukan dengan baik gitu. Sayangnya, ini tuh terlalu membebankan banyak sekali sektor di pemerintahan di Indonesia. Dari mulai efisiensi, masyarakat pun diberatkan. Gitu loh, karena satu hal yang memang harus dipikirkan dalam MBG ini adalah beban fiskal. Sehingga apakah yakin Indonesia mampu untuk bisa mempertahankan program sebesar ini, semasif ini, dengan semua golongan dapat, entah itu kaya, entah itu miskin. Nah, saran terbaik gua yang bisa muncul di dalam otak pikiran gua, logika gua adalah satu. Ubah dari yang awalnya universal menjadi selektif.
dikhususkan kepada masyarakat-masyarakat yang, bukan masyarakat ya, tapi anak-anak yang berada di daerah 3T. Karena mereka lah yang sebenarnya membutuhkan program ini. Gak semua anak itu memang membutuhkan. Bahkan bisa kita perdebatkan dan juga bahkan sering sekali ada orang yang speak up bahwa banyak sekali MBG yang dibuang. Dan MBG yang dibuang itu dominasinya di sekolah-sekolah yang memang kelas ekonominya tinggi gitu loh. Ya, well, bahkan sampai ada bisa dibilang kayak bukan pantun ya, tapi kayak meme yang kaya ngebuang MBG, yang miskin keracunan MBG. Nah, daripada itu menjadi isu, mending ubah dari universal menjadi selektif. Atau nggak targeted deh gitu. Supaya beban fiskalnya nggak terlalu gede, sasaran dari program ini bisa memang dilakukan atau ditargetkan dengan baik, tepat sasaran gitu ya. Dan MBG kan nggak pernah bertahap juga dari mulai awal implementasinya. Langsung gencar, meskipun ya nggak gencar segencar itu, cuman penerima manfaatnya adalah semua anak yang berada di bawah pendidikan gitu. Nah, ubahlah itu, shifting. Kayak permakanan lansia, dikhususkan untuk lansia. Kalau ini, dan permakanan lansia pun diperkhususkan untuk lansia yang terlantar atau enggak di Pati Jompo. Nah, MBG pun bisa malah untuk mencoba hal yang seperti itu gitu. Gue nggak bisa gue nggak bisa bilang bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu salah. Tentunya gue nggak bisa bilang kayak gitu karena itu adalah janji, MBG adalah janji yang beliau umbarkan selama Pilpres, dan tentunya beliau punya ambisi untuk hal itu, cuman jangan sampai ambisi Pak Prabowo itu mengorbankan golongan masyarakat, terutama anak-anak, gitu loh. Karena gue selalu ngerasa bahwa mereka adalah masa depan bangsa Indonesia, dan mereka lah yang membutuhkan langkah lebih panjang gitu loh. Sehingga MBG harus diprioritaskan penerima manfaatnya ke arah anak-anak yang berada di 3T. Itu yang pertama pembahasannya. Dan yang kedua, dari sisi pendidikan. 45% atau kurang ya, gue nggak bisa ingat secara persis, cuman dana pendidikan hampir setengahnya itu buat MBG. Ini sangat disayangkan bagi gue. Karena kalau beban fiskalnya luas gitu ya, pendidikan itu jangan sampai dialihkan untuk MBG. Karena pendidikan is not just about that. Pendidikan tuh banyak. Dan salah satu dari banyaknya problem tentang penyaluran dana program di Indonesia, pendidikan adalah salah satu dari banyaknya dana yang bermasalah. Bos dikorupsi, penyelewengan, entah itu korupsi sekalipun, sehingga secara beban fiskal jangan sampai dari pendidikan. Karena pendidikan itu is not just about makan bergizi gratis gitu. You know what I'm saying? Dan sangat disayangkan di saat tahun 2026, mungkin kalian udah dengar, MBG itu bakal dinaikin dari yang awalnya 71 triliun menjadi 335 triliun kalau gue nggak salah. Akan sangat disayangkan jika dana sebanyak itu hanya akan difokuskan kepada makan bergizi gratis. Dan kita lihat, tentunya gue sebagai mahasiswa, biaya kuliah sekarang makin mahal, pendidikan sekarang makin terlihat banget mana yang bagus, jelek, ya, mana yang murah, mana yang mahal, kayak semakin kelihatan. Nah, dengan dana 335 triliun itu, jika memang diberlakukan ke sektor pendidikan yang benar-benar pendidikan, gitu ya, selain MBG, gue harap
gap antara sekolah jelek dan sekolah bagus itu bisa didekatkan lagi. Jadi gapnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu gede gitu. Bisa, ya nggak akan setara, cuman gapnya nggak sepanjang itu gitu. Dan bisa dialihkan ke dana riset di Indonesia. Riset di Indonesia itu jauh kecilnya, teman-teman. Terakhir yang gue dapat datanya, dana riset di Indonesia itu cuma sekitar 0,2% dari APBN. Koreksi gue kalau gue salah. Dan kalau sekiranya pengen memajukan pendidikan di Indonesia, meningkatkan inovasi di Indonesia, memfasilitasi anak muda di Indonesia, maka berikanlah mereka ruang untuk melakukan research. Karena research itu akan berguna untuk apa? Untuk kita mengambil keputusan ke depan. Keputusannya itu nggak diambil berdasarkan hal-hal yang bersifat tidak pasti, tapi berdasarkan data. Sehingga itu akan meningkatkan tentunya pendidikan kita, kualitas pendidikan kita. Dan kalau sekiranya memang tidak didana riset, gue harap ke kesejahteraan gurunya. Karena kualitas guru akan nyambung banget dengan kualitas muridnya. Dan kita tahu bahwa guru di Indonesia banyak sekali yang struggle gitu. Gue tidak bilang bahwa MBG tidak perlu, enggak. Cuman, skala prioritasnya mungkin bisa dialihkan ke yang lebih bisa bermanfaat kepada masyarakat gitu. Dan pelaksanaan MBG ini kan masih banyak problematika. Kasih ruang lah untuk berevaluasi. Perbaikilah rekanan-rekanan yang ada. Gue tahu bahwa MBG itu meningkat potensi untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia tinggi sekali. Dari mulai perputaran ekonominya, penyerapan tenaga kerjanya, dan daripada menggunakan vendor-vendor gitu ya, untuk memang meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia, mungkin bisa berdayakan kantin-kantinnya, bisa berdayakan UMKM-UMKM yang berada dekat di sekolahnya, sehingga distribusinya nggak bermasalah, hal-hal yang keracunan dan juga menjaga higienitas dari makanan ini bisa dijaga juga gitu. Tentunya dengan pengawasan yang komprehensif ya, dari guru, dari masyarakat, dan juga dari ibu-ibu siswa gitu. Sehingga anak-anak bisa berpendidikan dengan tenang. Tidak bikin ibu-ibu jadi paranoid gitu. Itu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, itu dari meritokrasi itu sendiri. Ada satu video seorang ahli gizi. Gue lupa namanya, cuman dia bilang bahwa di dalam satu rumah sakit, yang kalau diambil rata-ratanya setiap rumah sakit itu pasiennya 500 sampai dengan 1000, itu dibutuhkan 5 ahli gizi untuk satu rumah sakit dengan 500 dan juga 1000 pasien. MBG di sisi yang lain itu tidak meningkatkan atau tidak melibatkan ahli gizi secara mendalam. Dan itu akan menjadi problem karena pengawasannya minim. Tentunya check and balance-nya juga tidak bisa terkendali dengan baik gitu. Dan dia bikin kayak perbandingan gitu. Kalau sekiranya MBG dalam setiap SPPG-nya diberikan satu ahli gizi, maka diperlukan 30 bahkan sampai 60 ribu ahli gizi hanya untuk mengawasi SPPG. Dan dari data yang gue dapat, pelibatan ahli gizi untuk program MBG ini itu cuma sekitar 1499 ya, kalau kita buletin 1500 ahli gizi untuk mengawasi dari mulai masaknya, dari mulai distribusinya, dari mulai pemilihan bahannya, itu cuma 1400 1500 ahli gizi gitu. Dan kalau kita lihat kondisi idealnya itu 30.000 sampai 60.000, jauh kan gapnya gitu. Dan itu kan seharusnya menjadi hal concern utama ya di saat bertemakan makan bergizi gratis gitu loh. Pelibatan ahli gizi itu penting banget karena temanya aja makan bergizi gratis gitu.
Dan kalau kita lihat sekarang, para direktur, para pemimpin-pemimpin, para orang yang sebagai pemangku kepentingan di BGN sendiri, latar belakangnya bukan gizi. Dan itu akan menjadi masalah. Karena bisa kelihatan di saat anak-anak keracunan, para pemangku kepentingannya itu nggak punya latar belakang pendidikan yang dekat dengan gizi, siapa yang akan disalahin? Ya merekanya lagi. Daripada para pemangku kepentingan ini gitu ya, memaksakan untuk bisa dibilang kayak mengambil jabatan yang bukan keahlian mereka untuk melakukan suatu hal yang punya efek besar sekali kepada anak. Anak loh ini. Makan mereka masih diperlukan. Imun mereka belum terbentuk dengan baik. Kalau mereka terjadi apa-apa, yang salah kan mereka gitu. Nah, daripada hal itu menjadi problem lagi ke depannya, mending perbaiki deh struktur organisasinya. Karena sekarang itu dipenuhi oleh brigjen, purnawirawan, pensiunan-pensiunan TNI dan pun juga Polri gitu. Dan tentunya hal ini menjadi hal yang sangat wajar di saat ada kasus yang seperti ini, masyarakat menanyakan, ini kok pemangku kepentingannya gak punya latar belakang gizi? Ya wajar dong, ada korban, anak lagi korbannya gitu. Dan it's going to be a hard thing di saat 5.000 anak ini disepelekan gitu. Gue nggak bisa ngeliat sih. Gue nggak bisa ikut merasakan gimana rasanya mereka sebagai pemangku kepentingan ngeliat anak-anak muda di Indonesia yang langkahnya masih panjang itu keracunan dan nggak ditanggung, teman-teman. Tidak ditanggung, itu harus ditanggung oleh orang tuanya sendiri. Oke, kalau sekiranya orang tuanya cukup mampu untuk bisa setidaknya datang ke dokter. Kalau orangnya nggak punya BPJS, orang tuanya nggak punya buffer uang untuk anaknya pergi ke rumah sakit, akan menjadi masalah yang baru. Nggak semua orang punya dana darurat, nggak semua orang tua mempersiapkan uang untuk anaknya ke rumah sakit gitu. Dan itu kan menjadi masalah yang baru gitu, yang seharusnya meratakan menghilangkan gap antara si kaya dan si miskin, ini malah memperjelas gap antara si kaya dan juga si miskin gitu. Meskipun ya secara idealnya memang bagus sekali untuk keadilan dalam penerimaan gizi gitu loh, basic needs. Dan kalau di dalam ilmu kesejahteraan sosial, terutama dalam kebijakan sosial, pendekatan-pendekatan yang MBG ambil ini ya pastinya pendekatan hak base right based approach untuk membuat kebijakan ini gitu. So, gue harap ini bisa menjadi pukulan besar terhadap Badan Gizi Nasional dan juga Pak Prabowo untuk benar-benar merevisi total semuanya. Merestrukturisasi BGN itu sendiri, perbaiki nutrisinya sendiri gitu. Dan udah ada peraturan baru bahwa masakan itu harus dimasak 6 jam sebelum dikirimkan ke sekolah-sekolahan. Apakah ini bisa mencegah? We'll never know. Gue nggak bisa bilang bahwa itu akan mencegah, tapi ya setidaknya ada pencegahan lah. Meskipun gue secara harapan ya memang untuk diberhentikan dulu total sementara. Ya sekitar 6 bulan, nggak ada salahnya untuk ngambil waktu untuk mengevaluasi semuanya agar hal-hal ini yang tidak terjadi lagi gitu. Teman-teman, agak disayangkan juga sebenarnya bahwa ada seorang pers, seorang
apa ya, bisa dibilang kayak jurnalis gitu. Di saat Pak Prabowo datang ke Indonesia setelah dari luar negeri, dia nanya tentang MBG, istana ngerasa bahwa itu nggak etis dan ngambil gitu kartu jurnalis istananya. Padahal wajar sekali untuk seorang jurnalis untuk mempertanyakan hal itu. Toh pada dasarnya itu adalah program unggulan banget Pak Prabowo yang benar-benar diumbar-umbar gitu. Sehingga ya gue harap MBG bisa dievaluasi total. Gak harus diberhentikan. Gue ngelihat potensi yang sangat besar sekali untuk mesejahterakan banyak sekali orang. But still, itu nggak akan terjadi kalau sekiranya memang pelaksanaan dari MBG-nya itu sendiri nggak berjalan dengan baik. So ya, teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah nonton. Gue cukupkan aja kontennya. Terima kasih banyak. I see you in the next content. Ciao.